Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berjudul kewajiban. Di kelompok 7 beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Dinda Permatasari dengan NIM 2010 1120 1710 dan dengan saya sendiri Dina Octavia Suryono Putri dengan NIM 2010 1120 1399. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Ibu Meta Nursita SE MAK. Pengertian kewajiban. Menurut FASB, kewajiban diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomik di masa yang akan datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Karakteristik utama kewajiban. Yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Dan yang kedua, keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Dan yang ketiga, timbul sebagai akibat transaksi di masa lalu. Pengorbanan masa ekonomik di masa yang akan datang. Untuk dapat disebut sebagai suatu kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa suatu kewajiban hanya terjadi antar kesatuan usaha atau paling tidak melibatkan kesatuan usaha lainnya. Keharusan sekarang. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik di masa yang akan datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian sekarang ini tuh mengandung pengertian yang pertama waktu. Waktu di sini yaitu tanggal pelaporannya. Yang kedua, adanya beberapa keharusan yang tercangkup dalam pengertian kewajiban. Ini adalah keharusan kontraktual, keharusan konstruktif, keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung atau bersyarat. Walaupun secara definisional, keharusan-keharusan tersebut menimbulkan kewajiban. Tidak semua kewajiban harus diakui dalam akuntansi. Akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria keharusan sekarang dan sekaligus sebagai tes pertama pengakuan suatu pose bagi kewajiban tetap tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Untuk mengakui sebagai kewajiban selain definisi kriteria yang lain, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan juga harus dipenuhi. Transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, adanya pengorbanan manfaat ekonomi masa datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan via statement keuangan. Transaksi masa lalu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Sebagai contoh, karena perusahaan mendapat pinjaman bank dengan kontrak. Keharusan sekarang berupa keharusan kontraktual timbul pada akhir periode akuntansi, berupa pokok pinjaman dan bunga yang menuntut pengorbanan sumber ekonomik masa datang. Suatu saat setelah akhir periode tersebut, dalam hal ini penandatangan kontrak merupakan peristiwa yang telah terjadi yang menimbulkan keharusan. Hak kewajiban tak bersyarat. Hak kewajiban tak bersyarat menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Suatu pihak tidak punya kewajiban apapun kalau tidak mendapatkan
hak atas sesuatu yang nyata dari pihak lain, misalnya pengakuan aset. Jadi, konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Sebagai ketentuan umum, pengukuran kewajiban harus sejalan dengan pengukuran aset yang berkaitan. Kenapa? Karena kalau aset yang direpresentasikan oleh cost mengalami 3 tahapan perlakuan, yang pertama itu ada pemrolehan, pengolahan, dan penyerahan. Kewajiban sebenarnya itu juga mengalami 3 tahapan perlakuan itu. Yang pertama itu ada penanggungan atau pengakuan terjadinya, yang kedua ada penelusuran, dan yang terakhir ada pelunasan atau penyelesaian. Pengakuan, kriteria umum ini tidak dioperasional, sehingga diperlukan kaidah pengakuan sebagai kewajiban teknis kriteria pengakuan umum. Jadi, pengertian kaidah pengukuran merupakan prosedur aplikasi untuk menandai adanya elemen dan saat dipenuhinya kriteria pengakuan umum. Pengakuan ini akan mengajukan 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, yaitu yang terdapat dalam halaman 119 sampai 120. Yang pertama itu ada kesediaan dasar hukum, yang kedua itu ada keterterapan konsep dasar konservatisme, yang ketiga ketentuan substansi ekonomi transaksi, dan yang terakhir itu keterukuran nilai kewajiban. Atribut penilaian kewajiban. Basis atribut penilaian harga pasar sekarang, keterangan berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga, marketable komoditas and securities. Contoh pos yang berpaut, kewajiban penerbit opsi sebelum jangka opsi habis, dan beberapa kewajiban pedagang efek. Nilai pelunasan neto. Berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tetap waktu pelunasannya tidak cukup pasti, utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek. Nilai diskunan aliran kas masa datang. Kewajiban moneter jangka panjang jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti, utang, obligasi, dan utang wesel jangka panjang. Ada 4 cara pelunasan efektif. Yang pertama, transfer aset finansial, dan yang kedua, pelunasan sebelum jatuh tempo, yang ketiga, utang terkonversi, dan yang keempat, pembebasan substantif. PT Angin Ribut adalah perusahaan dagang yang menjual berbagai perangkat lunak dan keras teknologi informasi. Pada tanggal 18 Juni 2022, perusahaan menjual produk dagangannya senilai 36.500.000 kepada toko berkah komputer sistem kredit dengan syarat pembayaran 3/10 N/45. Harga pokok produk yang diberikan supplier kepada PT Angin Ribut adalah sebesar 30 juta. Pertanyaannya adalah, bagaimana perlakuan pencatatan akuntansi untuk pembeli dan penjual? Jawabannya itu, pencatatan jurnal akuntansi dari sisi penjualnya itu, di sisi kredit ada piutang dagang sebesar 36.500.000 dan di sisi kreditnya itu ada penjualan sebesar 36.500.000. Jurnal yang keduanya di sisi debitnya itu ada HPP atau harga pokok penjualan sebesar 30 juta dan di sisi kreditnya ada persediaan barang dagang sebesar 30 juta. Itu jurnal akuntansi di sisi penjualnya. Sekarang ada pencatatan jurnal akuntansi dari sisi pembeli. Di sisi debit ada persediaan barang dagang sebesar 36.500.000 dan yang di sisi kreditnya ada utang dagang sebesar 36.500.000. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.